Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Mas Aiji. Silakan klik tombol subscribe bagi yang belum dan sebarkan video ini ke teman-teman kalian agar belajar matematika kalian lebih mudah. Terima kasih. Selamat menonton. Oke, kali ini kita akan melanjutkan pembahasan materi integral ya. Jadi kalau di video yang pertama kita sudah belajar pengertian atau penjelasan dari integral tak tentu. Sekarang kita belajar yang integral tentu. Nah, jadi bedanya integral tak tentu dengan integral tentu itu seperti ini. Jadi kalau integral tentu itu dia nanti integralnya memiliki batas-batas atau interval dalam bentuk pengintegralnya. Jadi kalau misalkan dinotasikan jadi yang seperti bawah ini nih ya. Jadi ada batas A sama B, ini batas bawah, ini batas atas. Nah, bedanya nanti hasil integralnya, kalau dalam integral tak tentu, hasilnya kan berupa fungsi yang baru. Nah, nanti kalau pada integral tentu itu, hasilnya berupa bilangan, jadi bukan fungsi lagi. Jadi setelah ketemu hasil integralnya atau f besar x ini, nah dibatasi dari A sampai B. Nah, maka cara penyelesaiannya, masukkan dulu batas atas yang B, jadinya FB gitu ya, dikurangkan dengan batas yang bawah seperti itu. Nah, jadi batas atas kurangi batas bawah. Jadi proses pengintegralannya mirip seperti integral tak tentu, cuman beda di hasilnya. Kalau integral tentu, nanti setelah ketemu hasil integral, dimasukkan nilai batas atas, kemudian dikurangkan dengan batas yang bawah seperti itu. Contoh misalkan, kita punya integral dari 2 sampai 4 misalkan gitu ya. Dari bentuk misalkan 3x kuadrat dikurangi 2x. Nah, misalkan seperti ini, dx terhadap variabel x. Nah, maka cara menyelesaikannya tetap kalian integralkan seperti biasa. Ingat-ingat waktu mengintegralkan, maka pangkat bertambah 1, ya kan? Pangkat bertambah 1, kemudian koefisien dibagi dengan pangkat yang baru. Jadi di sini yang awalnya kan 3x kuadrat ya, dia menjadi 3x pangkat 3. Jangan lupa ini dibagi dengan pangkat yang baru, dibagi 3. Dikurangi 2x-nya jadi kuadrat, maka ini dibagi 2 gitu ya. Nah, dimasukkan batas bawahnya 2, batas atasnya 4. Ini sederhanakan dulu ya. Ini menjadi x pangkat 3 dikurangi x pangkat 2, dari 2 sampai 4. Nah, cara menyelesaikannya, masukkan batas atas dulu. Jadi yang 4 ini masuk dulu ke sini, menggantikan nilai x. Sehingga yang pertama berarti 4 pangkat 3 dikurangi 4 kuadrat gitu ya. Dikurangkan, nah batas yang bawah masukkan, berarti 2 pangkat 3 kurangi 2 kuadrat. Nah, sehingga kalau kita hitung, ini jadinya adalah 64 dikurangkan 16 gitu ya. Dikurangi 8 kurangkan 4. Ini menjadi 48 dikurangi 4 gitu ya. Sehingga menjadi 44. Nah, seperti ini. Nah, jadi bedanya dengan integral tak tentu, ini hasilnya berupa suatu fungsi, dan waktu mengintegralkan, waktu di bagian awal ini ya, harusnya kalau integral tak tentu, itu kan ada plus C-nya ya. Jadi kalau pada integral tentu itu tidak perlu kalian kasih plus C, langsung seperti ini saja. Jadi langsung hasil integral masing-masing kalian tulis, sederhanakan, kemudian masukkan batas atas dulu. Dikurangkan dengan yang kalian masukkan batas bawah. Nah, cukup seperti ini. Nah, untuk beberapa sifatnya, kalau untuk sifat pengintegralannya sama saja ya, hanya ada tambahan beberapa sifat yang berkaitan dengan batas. Jadi misalkan seperti ini yang pertama. Jadi kalau ada integral dari fx dengan batas a sampai b terhadap variabel x gitu ya, nah ini boleh kalian balik. Awalnya kan dari a sampai b, boleh dari b sampai a, cuman hasilnya dikasih tanda minus gitu ya. Nah, kemudian kalau batas atas dan bawah ini nilainya sama, maka hasilnya adalah 0, karena nanti kan jadi FA dikurangi FA lagi gitu kan ya. Nah, berikutnya ini dua sifat yang terakhir ini yang akan sering kalian temui ya. Jadi misalkan ini, kalau ada integral dari A sampai B dari suatu fungsi fx dan gx, entah dia dijumlahkan atau dikurangkan, itu bisa kalian integralkan sendiri-sendiri. Dan berlaku sebaliknya. Jadi kalau kalian nih punya dua bentuk integral, kok batasnya sama, itu boleh kalian jadikan satu, selama penghubungnya itu pakai penjumlahan atau pengurangan gitu ya. Jadi misalkan nih kalian ada, kita kasih contoh ya, misalkan kita ada ini dari 0 sampai 3, dari 2x misalkan dx, misalkan dia dikurangi nih integral dari 0 sampai 3 lagi,
X kuadrat min 5 dx. Nah, ini boleh kalian jadikan 1. Kenapa? Karena batasnya sama kan, 0 sampai 3, ini 0 sampai 3. Nah, karena operasinya pengurangan, maka bisa nih. Jadi boleh dulu seperti ini. 0 sampai 3 berarti 2x dikurangi ini. X kuadrat min 5 dx, atau menjadi 0 sampai 3 dari 2x min x kuadrat plus 5 dx. Nah, baru kalian integralkan seperti ini. Nah, sifat yang terakhir ini memecah batas ya. Jadi misalkan ini ada integral dari fx dengan batas a sampai b terhadap variabel x ya. Nah, ini boleh kan pecah. Jadi kan awalnya dari a sampai b. Jadi gini, dari a sampai m fungsinya sama kan ya, ditambah m sampai b dengan syarat ini m-nya antara antara a dan b. Jadi m itu bilangan diantaranya a sama b. Jadi boleh dipecah jadi dua atau beberapa bentuk yang berbeda-beda. Jadi contoh misalkan kalian punya integral dari min 3 sampai 10 katakanlah dari suatu fungsi fx. Boleh nih kalian pecah, misalkan ini tak pecah jadi min 3 sampai 2 lah gitu ya. Jadi mecahnya terserah ya. Terus ditambah lagi misalkan ini dari 2 sampai 4 misalkan. Nah, tambah lagi berarti 4 sampai 10 misalkan seperti ini dari fx dx. Nah, jadi boleh dipecah-pecah seperti ini asalkan batasnya nyambung ya. Ini min 3 sampai 2, dilanjut lagi 2 sampai 4, lanjut lagi 4 sampai 10. Sehingga kalau kita gabung ini jadi minus 3 sampai 10. Juga berlaku sebaliknya. Jadi kalau kalian punya bentuk penjumlahan seperti ini dengan batas-batas yang nyambung, fungsinya harus sama, itu boleh kalian jadikan 1 gitu ya. Coba kita perjelas dengan contoh deh. Ini contoh seperti awal tadi ya. Ada integral dari 3x kuadrat min 8x min 3 dengan batas min 1 sampai 3 terhadap variabel x. Nah, ini mengerjakannya kita integral dulu seperti biasa ya. Jadinya berarti 3x, nah sekarang jadi pangkat 3. Maka ini dibagi dengan 3. Dikurangi 8x-nya jadi pangkat 2. Ini bagi 2. Kemudian dikurangkan 3 karena dia tidak ada x-nya di integral. Jadi muncul ada x-nya. Nah, tidak perlu dikasih plus c karena ini integral tentu. Cukup ditulis batasnya minus 1 sampai 3. Nah, kita sederhanakan dulu. Ini kan bisa jadi x pangkat 3 min 4x kuadrat min 3x. Dari minus 1 sampai 3 gitu ya. Nah, jadi pertama kita masukkan batas atas dulu, yang 3 dulu. Jadi 3 pangkat 3 dikurangi 4 kali 3 kuadrat min 3 kali 3. Dikurangkan yang batas bawah. Jadi minus 1 pangkat 3 minus 4 dikali minus 1 kuadrat kurangi 3 kali minus 1. Nah, cukup sederhana seperti ini ya. Jadi kalau bentuk pengintegralannya itu tidak susah. Mungkin yang jadi PR itu kalau gini, kita neliti hasil perpangkatan sama perkalian ini ya. Jadi jangan sampai lewatlah di sini. Karena sayang kalau udah sampai sini benar tapi sininya salah. Coba kita cek bareng-bareng. Ini jadinya adalah 27 dikurangkan, jadi ini berapa? 36 ya. Terus dikurangi 9. Dikurang, ini jadi minus 1. Ini minus 4. Ini plus 3 ya. Ini jadi 27 kurangi 36. Jadi min 9 ya. Min 9 min 9. Jadi min 18. Dikurang. Ini jadi minus 5 tambah 3 minus 2. Jadi dikurangkan minus 2. Gini ya. Sehingga dia menjadi minus 18 tambah 2 nih. Jadi minus 16. Sambil kalian cek lagi ya. Nanti kalau ada yang salah hitung bisa kalian tulis di komentar. Seperti itu. Nah, jadi seperti ini ya. Cara pengerjaannya hampir sama seperti integral tak tentu. Cuman tidak pakai plus C. Setelah kalian integralkan, baru masukkan batas atas dulu. Semuanya. Dikurangkan yang batas bawah. Jadi mending ini kalian selesaikan dulu baru dikurangkan gitu ya. Tetapi tergantung nilainya juga ya. Kalau pecahan mending di langsung saja. Coba lagi. Nah, ini kita pakai sifat yang ini ya, tak tulis lagi ya biar kalian ingat ya. Diingat-ingat kalau ada integral dari K dikali AX plus B, ini ada di video sebelumnya ya. Ini nanti hasilnya adalah jadi K dibagi A dikali N plus 1 atau pangkat yang baru. Nah, AX plus B-nya jadi pangkat N plus 1 ya. Jangan lupa plus C kalau dia integral tak tentu. Tapi ini kan integral tentu, jadi nanti tidak usah pakai plus C. Jadi bisa langsung nih sama dengan
Berarti, nah di sini kan tidak ada nilai K-nya ya. Di depan ini kan tidak ada ya. Jadi artinya 1. Jadi gini 1 per gitu ya. 3 itu nilai A-nya. Nah, di sini kan pangkatnya dia atau N-nya kan 3. Tambah 1 kan jadi 4. Berarti ini kali 4. Kemudian 3x min 5-nya jadi pangkat 4. Nah, gini ya. Jangan lupa kasih 0 sampai 1. Jadinya adalah 1 per 12. 3x min 5 pangkat 4. 0 sampai 1. Nah, kita masukkan batas atas dulu yang 1. Jadi 1 per 12. 3 kali 1 min 5 pangkat 4. Dikurangkan 1 per 12. 3 kali 0 ya. Min 5 pangkat 4. Nah, seperti ini. Sehingga dia menjadi ini 1 per 12. Nah, 3 kurang 5 minus 2 pangkat 4. Jadi 16 ya. Dikurangkan 1 per 12 dikali 3 kali 0, 0 kurang 5, 5. 5 pangkat 4. Wih, banyak. 625 sehingga menjadi 16 per 12 dikurangkan 625 per 12 sehingga menjadi minus 609 per 12. Nah, seperti ini. Gitu ya. Jadi kalau misalkan kalian sudah lancar bagian integral tak tentunya, ya kalau bagian ini tinggal nambah bagian penghitungannya saja gitu ya. Menghitung batas atas kurangi batas bawah. Nah, ini coba kita penggunaan sifat ya, di ini tadi ya. Di sini ada bentuk pengurangan, ada integral pertama, integral kedua. Kalau kalian perhatikan batasnya kan sama 0 sampai 1 ya. Diingat tadi. Kalau batasnya sama, itu bisa kalian jadikan 1 ya. Jadi ini kebalikan dari sifat yang ketiga ini ya, dari kanan ke kiri. Batasnya sama, jadikan 1. Sehingga ini bisa kita tulis sebagai integral dari 0 sampai 1, 6x kuadrat min 5-nya dikurangi dengan 4x. Jangan lupa kasih dx. Nah, bisa seperti ini. Jadi tinggal di integral biasa seperti tadi. Coba deh kita selesaikan. Ini menjadi 6x pangkat 3 sekarang ya. Dibagi 3. Kemudian dikurangi 5 karena dia tidak ada x, muncul x. Dikurangkan 4, x-nya jadi pangkat 2. Ini dibagi 2. Nah, jangan lupa kurung kotak ya. Dari 0 sampai 1. Sehingga menjadi ini 2x pangkat 3 min 5x min 2x kuadrat dengan batas 0 sampai 1. Nah, kita masukkan yang 1 dulu. Jadinya 2 kali 1 pangkat 3 min 5 kali 1 min 2 kali 1 kuadrat. Dikurangkan yang 0. Kalau 0 pasti 0 ya kalau gini ya. 0 pangkat 3 min 5 kali 0 min 2 kali 0 kuadrat. Nah, ini menjadi 2 min 5 min 2 dikurangkan 0. Sehingga ini menjadi minus 5. Nah, seperti ini. Gitu ya. Jadi diingat-ingat penggunaan sifatnya juga. Berikutnya, nah kita pakai sifat lagi nih ya. Ini sifat yang terakhir tadi ya, pemecahan batas ya. Ini dari 1 sampai 10 hasilnya 16. Kalau 3 kali dari 4 sampai 10 itu 60. Kalau 1 sampai 4 jadi berapa? Nah, kalau kita perhatikan ini kan nyambung ya. 1 sampai 4, 4 sampai 10. Bisa jadi 1 sampai 10 kan ya. Nah, tapi ini kita selesaikan dulu. Karena di sini depannya kan ada 3-nya kan ya. Jadi 3 kali dari integral 4 sampai 10 fx dx ini kurang dx ya, sama dengan 60. Nah, 3-nya boleh bagi ke sana. Jadi integral dari 4 sampai 10 fx dx sama dengan 60 per 3 atau ketemu 20. Nah, setelah ketemu ini baru kita pecah. Coba kita pakai warna biru. Jadi gini, integral dari 1 sampai 10 fx dx akan sama dengan integral dari 1 sampai 4 fx dx yang kita cari ya, ditambah integral dari 4 sampai 10 yang barusan ketemu. Nah, tinggal masukkan hasilnya. Ini kan 16. Ini sama dengan 1 sampai 4 fx dx ditambah 20. Nah, ini kan tinggal dikurangkan ke sana ya. Sehingga menjadi 16 min 20 sama dengan integral dari 1 sampai 4 fx dx, atau minus 4 adalah hasil dari integral dengan batas 1 sampai 4 fungsinya fx terhadap variabel
X. Nah, seperti ini. Gitu ya. Jadi sambil kita ingat-ingat penggunaan sifatnya. Yang terakhir deh. Nah, ini sama seperti yang tadi ya. Sama seperti ini ya. Cuman di sini kan kita pakai fungsi fx gitu aja kan. Ini kita pakai nilai. Nah, jadi di sini ada integral dari 0 sampai 1 dengan fungsinya 6x kuadrat min 5. Berikutnya 1 sampai 4. Fungsinya sama. Nah, karena fungsinya sama dan batasnya nyambung, itu bisa kita sederhanakan. Jadi langsung dari 0 sampai 4. Gini kan, jadi kan awalnya 0 sampai 1 nih. Terus nyambung satu lagi sampai 4. Nah, satunya bisa diringkas jadi langsung 0 sampai 4 sehingga menjadi 6x kuadrat min 5 dx langsung seperti ini. Sehingga kalau kita selesaikan ini menjadi 6x-nya jadi pangkat 3, ini dibagi 3 berarti kemudian 5-nya muncul x. Jangan lupa dari 0 sampai 4 atau menjadi 2x pangkat 3 min 5x dari 0 sampai 4. Nah, kita masukkan yang 4 dulu. Jadi 2 kali 4 pangkat 3 min 5 kali 4 dikurangkan 2 kali 0 pangkat 3 min 5 kali 0. 4 pangkat 3 itu 64 kali 2 128 dikurang 20. Sambil kalian cek ya kalau hitungan saya salah ya, nanti bisa di komen di bawah. Ini menjadi 0 sehingga menjadi 108. Nah, seperti ini. Gitu ya. Nah, jadi kita sudah belajar nih bagaimana cara penyelesaian dari integral, tentu definisinya juga seperti apa. Dan ingat-ingat lagi sifatnya karena pasti nanti dalam pengerjaannya tidak akan lepas dari sifat-sifat integral tentu. Oke, sekian untuk video kali ini. Terima kasih sudah menonton. Semoga bisa bermanfaat, bisa membantu belajar kalian di rumah. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.